Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, pagi hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya sehingga kita boleh menjalani kehidupan kita dengan baik. Saat ini kita akan membaca dan mendengarkan bagian firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mohon kekuatan dari kuasa Roh Kudus untuk menolong, membimbing, dan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kepadamu pada pagi hari ini kami menyatakan syukur kami kepadamu Tuhan, atas kasih dan anugerah-Mu sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami dengan baik. Saat ini Tuhan, kami akan membaca mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukannya di sepanjang hidup kami, agar kami berkenan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dari bagian firman Tuhan bacaan utama 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Firman Tuhan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan ini, ada begitu banyak pengalaman baru yang kita dapatkan, yang mengingatkan kita tentang kehidupan kekristenan kita, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu yang sebenarnya itu harus kita jalankan bagaimana dijelaskan dengan baik oleh berita firman Tuhan pada saat ini. Dimulai dari ayat 18, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Saudara, ada dua kata yang penting di sini, yaitu hamba dan juga tentang ketaatan atau ketakutan kepada Tuhannya. Saudara-saudara, mengapa Rasul Petrus mengambil istilah ini, hamba dan ketakutan? Karena ternyata kehidupan di dalam Tuhan itu harus sungguh-sungguh dipahami antara manusia dengan Allah. Bukan manusia dengan manusia, tetapi hubungan antara manusia dengan Allah. Ayat 19, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Saudara, itu maksud dari perkataan istilah Rasul Petrus tadi tentang hamba. Yaitu bahwa dalam kehidupan kita harus lebih menundukkan diri kita, bukan di hadapan sesama yang terutama, tetapi di hadapan Allah yang utama. Merendahkan diri di hadapan Allah dengan mempercayai bahwa
Semua berkat itu berasal daripada Allah sendiri. Kemudian yang kedua, kalaupun ada penderitaan dan pergumulan, maka sesuatu yang berupa pergumulan dan penderitaan itu sekalipun kita tidak harus menanggungnya, tapi kita tidak keberatan karena kita hamba. Dan kita menanggung persoalan atau penderitaan itu dari Allah yang sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada kita karena kita hanya hamba. Ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saudara, kita seringkali keliru dalam memahami tentang kasih karunia, berkat anugerah dari Allah itu. Kita hanya menganggap bahwa anugerah berkat yang dari Allah itu adalah sesuatu yang kita selama ini mimpi-mimpikan, tiba-tiba kita minta kepada Tuhan datang. Keberhasilan, pangkat, golongan, dan lain sebagainya. Harta, dan lain sebagainya. Hanya itu yang kita anggap berkat. Kasih karunia. Tetapi ayat 20 mengatakan, kasih karunia yang paling besar itu ada pada diri Allah, yaitu ketika kita berbuat baik, lalu kemudian orang memahami salah, dan kemudian kita menderita. Ternyata itu kasih karunia Allah yang luar biasa. Ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Untuk itulah kamu dipanggil, untuk berkat, untuk anugerah, untuk kasih karunia itulah kamu dipanggil di dalam diri Yesus Kristus. Menderita, saudara. Kasih karunia yang muncul dari penderitaan, kasih karunia yang muncul dari ketika kita melakukan kebaikan, tetapi kemudian ditolak orang, bahkan kita menderita. Di situ kasih karunia Allah betul-betul nyata, karena untuk itulah kita dipanggil untuk meneladankan sikap Yesus Kristus. Ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara-saudara, bukan hanya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berat, saya pun berat. Ketika saya dikatakan begini, ada orang menyakiti kamu, berkali-kali menyakiti kamu, harus kamu ampuni, karena firman Tuhan mengatakan seperti itu. Saya mungkin akan mengatakan, ya benar, firman Tuhan begitu, dan lain sebagainya. Tetapi ini sakit. Ini sakit. Berat kita, saudara. Kalaupun ada orang datang mengatakan sesuatu kepada kita, meskipun mengatakan tentang firman Tuhan, mengucapkan tentang firman Tuhan, mungkin kita langsung mengatakan, karena kamu belum mengalami, dan seterusnya. Saya pun mengalami hal seperti ini, saudara. Tetapi saya meninggalkan pemahaman itu ketika saya membaca bagian ini. Ternyata kita sanggup untuk mengampuni. Kita sanggup untuk melihat segala sesuatu dengan baik dalam kehidupan kita di dalam ayat 22 dan 23 ini. Ia tidak berbuat dosa. Tidak ada tipu, tidak ada dalam mulut. Tetapi ketika ia dicaci maki, dia tidak membalas dengan mencaci maki. Segala sesuatu dilakukan dengan begitu baiknya. Apakah itu konyol, saudara? Tidak konyol sebenarnya. Karena ayat selanjutnya ke bawah mengatakan begini. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat menjadi seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Kerendahan hati, tidak membalas setimpal dengan kejahatan dan lain sebagainya. Itu berujung kepada pengampunan dosa. Terujung kepada keselamatan kita, umat manusia yang percaya kepadanya.
Oleh karena itu saudara-saudara, mengikuti Yesus dalam hidup ini bukan hanya kita mengharapkan sesuatu yang indah-indah saja, tetapi kita juga mau bersama-sama mengikuti Dia dalam penderitaan, dalam pergumulan yang kita hadapi setiap hari, karena dengan demikianlah keselamatan itu ditentukan dengan bagian seperti ini juga. Dan bahkan dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, Yesus mengatakan begini, Aku datang dan memberikan mereka hidup, dan hidup yang kuberikan itu adalah hidup yang berlimpah-limpah, hidup yang berkelimpahan. Saudara, ke depan ini Tuhan akan senantiasa menyatakan kehidupan yang berkelimpahan kepada kita. Hanya jangan sampai salah paham kita tentang hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah ketika kita setia mengikutinya, banyak tantangan, banyak pergumulan kita hadapi di samping-samping, kiri kanan kita, muka belakang kita. Tetapi kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap setia mengikut Tuhan dalam kehidupan ini. Maka kita akan tetap dapat menjalani kehidupan dengan baik. Terpuji nama Tuhan. Tuhan kiranya dimuliakan dalam hidup kita.